Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Kesha lagi sehat, Kesha lagi sakit. Siapa yang lagi sakit lagi selain Kesha? Ya, alhamdulillah ya. Oke. Pertama-tama Miss ucapin terima kasih kalian sudah datang ke ruang BK ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Miss minta tolong sama salah satu cowok untuk memimpin doa. Benar, saya Mendali bersiap-siap para teman sebelum mulai kegiatan hari ini. Berikutnya membaca doa terlebih dahulu. Sudah mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, kebaiknya kita perkenalan aja dulu ya. Masih kenal nggak sama Miss? Enggak. Enggak, lupa pasti ya. Tapi tahu kan Miss pernah setelah tahu kan? Oke. Jadi perkenalan dulu sama Miss ya. Nah, perkenalkan nama Miss itu Yolanda Setiarini. Jadi panggilannya Miss Yola. Oke. Jadi Miss itu dari mahasiswa PPG Unsri. Nah, gelombang 2 2024 ini yang kebetulan PPL di S17 ini. Ya, pernah juga masuk di kelas kalian untuk ngisi angket kalian kan, nyebar angket di kelas kalian. Ya. Dari mana ini? Mau kenalan dulu cowok, cewek? Cowok dulu. Oke, sini aja. Nah, oke, Miss mau minta nama lengkap, nama panggilan sama kalian sebutin nilai mata pelajaran apa yang kalian merasa masih kurang. Gitu. Oke? Oke. Yuk, mulai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rashid Fikriansyah, bisa dipanggil Rashid. Menurut saya nilai saya yang belum memuaskan bagi diri saya sendiri adalah nilai MTK sendiri. Oh, MTK ya. Oke, selanjutnya. Baiklah, nama saya Kevin Alkanab Syahir, bisa dipanggil Kevin. Kalau soal nilai yang mungkin belum pas, mungkin sama Rashid matematika, Mas. Oke, sama. Nama saya Alif Yusuf Hanafiah, biasa dipanggil Alif. Kalau nilai yang kurang memuaskan itu sejarah. Oke. Kenalkan nih sama saya Keisha Novanalia, bisa dipanggil Keisha. Yang paling nggak memuaskan itu sama seperti Kevin dan Rashid tadi, matematika. Oke. Perkenalkan, nama saya Zia Rizkia, biasa dipanggil Zila. Untuk nilai yang kurang memuaskan sama Miss Matematika. Terus Perkenalkan, nama saya Alzena Kuratuni Cendia, biasa dipanggil Alzena atau Alzena. Kalau menurut saya nilai yang tidak memuaskan itu di sejarah. sejarah sama kayak Alif. Jadi Rashid, Kevin, Alif, Keisha, Zila, sama Alzena ya. Oke. Kalian tahu nggak sih dikumpulin di sini kita mau ngapain? Mungkin yang sebelumnya sudah pernah ikut konseling siapa? Oke, 3 belum berarti ya. Oke. Nah, kalau yang kemarin teman-temannya ini ikut sama Miss pada bimbingan kelompok, kalau saat ini kita lagi ngadain konseling kelompok. Oke. Terus tuh, kalian tahu nggak sih konseling tuh apa? Mungkin ceritakan pengalaman yang membutuhkan bimbingan dari Miss. Oke. Nah, terus siapa lagi? Bisa juga konseling itu sebagai media sharing antar sesama teman gitu. Oke, betul. Jadi maksud dan tujuan kita ada di sini yaitu kita mengadakan konseling kelompok ya. Nanti kita akan menyebutkan satu-satu tentang suatu masalah yang kalian hadapi. Terus tuh kita akan bahas secara bersama-sama. Kita akan memecahkan suatu masalah tersebut secara bersama-sama dengan sharing, dengan kita juga menyebutkan apa saja yang kalian mungkin akan menyarankan ke sesama temannya dan lain sebagainya gitu. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang kecemasan akademik, yaitu strategi konseling untuk siswa yang menghadapi nilai yang rendah. Nah, karena waktu pada saat asesmen awal yang Miss kasih ke kalian ya, angket-angket yang banyak itu ya. Nah, itu kan diolah datanya. Jadi ada beberapa poin-poin di data itu yang presentasinya tinggi. Salah satunya ialah kalian khawatir mendapatkan nilai rendah. Ya kok
pasti khawatir lah kan. Namanya juga kalian sekolah di sini pasti kan, apalagi 17 ya kalian. Nah, jadi kita akan membahas pada topik itu. Oke. Kesepakatan waktu kita itu 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran. Kemudian pada saat konseling kelompok ini ada asas-asas itu yang aturan-aturan yang kita bisa patuhi lah ya. Nah, jadi azas pada konseling kelompok ini ada 3, yaitu keterbukaan, yang mana Miss harap kalian mampu terbuka untuk menyebutkan masalah-masalah apa, kalian menyebutkan saran-saran apa yang akan diberikan nanti, solusi-solusi apa yang akan kalian berikan nanti, terus tuh langkah apa yang akan kalian lakukan ke depannya gitu. Kemudian ada kesukarelaan, yang mana kalian di sini sukarela nggak sih datang ke sini atau dipaksa? Jangan dipaksa sama Alif. Enggak ya, enggak dipaksa ya. Sukarela jadinya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi Miss mohon kepada kalian kayak apapun nanti topik yang akan kita telusuri lebih dalam, cukup selesai di sini saja. Tidak usah disebarluaskan keluar-keluar, nggak usah diceritakan ke teman-temannya. Nah, nanti kalau misalkan teman kalian ngapain aja, nah, ayo ikut ini konseling aja di BMPK gitu kan ya. Nah, jadi tidak perlu kalian ceritakan yang gimana-gimana gitu. Oke? Sudah siap? Ice breaking mau? Mau ya. Oke, clue-nya coba lihat ini apa? Spidol. Nah, kalau misalkan Miss ke kanan, kalian ke kanan, ke kiri, ke kiri. Oke. Tapi kalau misalkan Miss ke atas, tepuk 1 kali, ke bawah, tepuk 2 kali. Mengerti? Yang kan kirinya itu kepala aja, Miss. Badan. Kiri. Oke. Oke. Paham? Oke. Mulai ya. Kiri. Kok berat? Kiri ke kanan. Kiri. Kiri. Oke. 1 kali lagi ya. Kiri. Kanan. Bawah. Oke. Kiri. Atas. Oke, udah lumayan fokus, tapi nanti kita breaking lagi kalau kalian nggak fokus, oke? Nah, jadi karena konseling kelompok ini berapa tadi? 1 kali 45 menit, berarti 1 jam pelajaran itu artinya terbatas. Jadi nanti kita pilih salah satu masalah yang akan kita pecahkan saja dari kalian. Nah, oke, siap. Nah, pada saat konseling kelompok ini kebetulan Miss mengambil teknik diskusi kelompok. Nah, jadi kita bebas untuk berdiskusi mengenai topik yang akan kita bawakan nanti. Oke? Sebelum itu di konseling kelompok ini ada janji konselor namanya. Jadi kalau misalkan Miss nanti bilang janji konselor, kalian bilangnya janji konseli. Tangannya gini. Oke. Ikutin Miss ya. Kalau Miss bilang apa, nanti kalian, tapi kalau misalkan Miss bilang konselor, kalian bilang konseli. Oke, mulai ya. Janji konselor. Janji konseli. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, sudah selesai. Nah, jadi dari janji konselor itu sendiri kita udah berjanji untuk tidak menceritakan, tidak menyebarluaskan segala sesuatu yang ada di konseling kelompok ini. Oke, sudah siap? Siap ya. Nah, yang awal tadi kan pas perkenalan tadi Miss bilang, Miss mau lihat kalian menyebutkan mata pelajaran apa yang nilainya kurang puas. Nah,
Coba dari Alzena ceritain apa, kenapa sejarah dan alasannya apa gitu. Jadi Alzena memilih sejarah sebagai mata pelajaran dengan nilai atau yang kurang memuaskan. Itu karena sejarah itu saat ulangan soalnya susah untuk dijawab nih. Lebih tepatnya yang dipelajari itu beda dengan apa yang kita hadapi saat ujian. Jadi kurang yakin dengan jawaban yang Alzena jawab saat ujian. Jadi kemungkinan nilainya itu kurang memuaskan. Selanjutnya Zina. Untuk saya Kak, saya kurang memahami itu karena mungkin matematika kayak kurang memahami Miss. Agak susah gitu memahaminya gitu Miss. Jadi kalau pas menjawab soalnya tuh jadi susah gitu. Itu aja mudah. Kalau Keisha sendiri, mungkin yang matematika dari dulu saya kurang jago Miss. Jadi ketika dihadapkan dengan soal-soal yang tipenya itu agak kompleks, agak sulit mengerjakannya gitu Miss, butuh waktu lama. Untuk Alif sendiri Miss, sejarah karena ya dilihat dari kemarin kan ASL yang semester kemarin nggak asli dari antara sebanyak 50 itu sejarah yang paling kecil. Terus memang yang nggak sesuai apa yang diajari dengan apa yang disoalkan di ulangan. Ya, mungkin karena gurunya beda, tapi kan seharusnya meskipun gurunya beda tetap satu garis, tetap ini akan apa yang dibahas itu. Jadi ya itu bukan payah. Oke. Selanjutnya Kevin. Oke, kalau Kevin kan milih MTK karena emang bukan dari kecil sih, dari SD lah mungkin Kevin itu kurang bisa lah untuk ngitung yang mungkin kayak teman-teman kan kok bisa cepat banget ngitung gitu. Sementara kalau Kevin mungkin lewat pelan-pelan dulu, dicerna dulu baru ngerti gitu. Jadi masalahnya di MTK itu cuma paling dihitung-hitungannya aja sih. Kalau menurut Rashid sendiri hampir sama seperti Kevin, susah memahami MTK guys. Jadi butuh waktu lama seperti Keisha juga untuk memahami hitung-hitungan seperti itu. Dan juga ketika sudah belajar itu melalui bimbel ataupun belajar dari media online masih saja miss kadang. Masih aja. Oke. Jadi ini ada dua tipe mata pelajaran. Saintek dan sosum. Ya, di matematika dan sejarah. Jadi menurut kalian topik siapa yang mau diambil? Mayoritas sih. Tapi kita harus tetap satu orang. Siapa? Yang menurut kalian atau kalian mau mempersilakan diri kalian punya misi yang perlu dibahas gitu? Siapa? LDK aja sih. Salah satunya Siapa? yang nggak tujuh Rashid apa Kevin? Rashid aja Miss, kayaknya mencakup semua yang punya Zila, Keisha dan Oke, Kevin. Rashid ya? Iya. Oke, kalau punya Rashid berarti Miss mau minta tolong dong sama Rashid untuk menceritakan secara detail kayak kenapa susah memahami, kayak faktornya tuh kenapa sih gitu. Terus tuh juga kan kata Rashid juga sudah ibaratnya sudah mengusahakan ya, tapi kok tetap belum memuaskan gitu. Ramai? Jadi sama seperti yang awal tadi yang sudah saya ceritakan, agak susah mempelajari tentang MTK, dan kemudian faktor penghambat saya dalam mempelajari MTK tersebut adanya rasa malas juga miss. Jadi awalnya pagi itu sudah niat ataupun malamnya sudah niat aku ingin belajar MTK deh biar nilai besar miss. Terus? Tapi pas besoknya itu aduh rasanya males banget gitu. Jadi agak susah. Nah kemudian pendukungnya juga seperti les juga kadang nggak membantu juga miss, kadang membantu sedikit saja begitu miss. Dan juga kadang materi MTK tersebut pas pembelajaran awalnya itu rumusnya itu mudah dipahami, tapi pas ketika ulangan rumusnya nggak sesuai miss. Ya beda banget miss. Jadi nggak nyambung miss, susah banget miss. Jadi begitu. Oke, benar? Udah miss. Berarti Miss mau minta pendapat dari Alif dan Alzena yang tidak menyebutkan mata pelajaran yang sisa tadi kan dia nggak nyebutin matematika tuh. Nah berarti mereka tergolong yang jago. Gimana menurut Alzena? Alzena ya. Gimana kalau menurut Alzena sih MTK itu kalau bagi Alzena itu tergantung materi yang dipelajari. Alzena juga kadang matematika itu susah, tapi kadang itu dianggap mudah.
Tapi sebenarnya matematika itu bisa dipelajarin dan bisa dimengerti kalau memang kita tuh benar-benar mau, karena itu kan kemampuan yang nggak semua orang bisa, jadi memang harus diperdalam gitu kalau mau bisa. Oke. Menurut Alif gimana? Kalau dari Alif sendiri ya, masalah kalau latihan mudah tiba-tiba ulangan susah, ya Alif setuju. Tapi Alif, menurut Alif itu maksudnya supaya kita mengerti dan sudah menguasai betul dasarnya dulu. Jadi kalau dihadapkan dengan soal yang lebih advance, kita bisa menalar atau setidaknya kita drill soal dulu. Nah ya itu drill soal tadi memang kadang niat-niatan kan. Kalau misalnya lagi niat susah. Nah itu memang Alif juga masalahnya juga di itu. Cuman ya alhamdulillah kalau misalnya lagi fokus betul, harus fokus. Oke. Kevin gimana pendapatnya? Kalau Kevin sih jujur aja MTK, apalagi pas SMA ya Miss, jadi Kevin nganggap MTK paling susah di SMA ya Miss. Gak tahu dari SMP, mungkin kalau SMP Kevin masih bisa lah, kalau masih bisa nangkep, masih bisa. Kalau SMA, wah itu kultur shock pertama Kevin di MTK, jujur aja Miss. Karena bener-bener Kevin istilahnya belajar MTK itu kosong di SMA dia bener-bener. Jadi ya Kevin bener-bener kosong, nggak bisa, dan emang hasilnya kemarin pas ASL awal ya Miss, pertama kali itu mungkin kurang memuaskan bagi Kevin ya. Tapi karena itu juga jadi faktor penyemangat Kevin untuk kayaknya harus belajar lagi deh, lebih didalami lagi soal MTK ini. Oke. Gimana Zila tanggapannya? Untuk itu Miss, kalau misalnya MTK tuh ngeliatnya tuh kadang males tapi biar bisa, jadi kita harus latihan terus kan. Jadi waktu ulangan biar nggak terlalu susah juga jadi jawabnya gitu. Ya. Kalau Keisha personally bisa mengerjakan, tetapi prosesnya itu agak seram Miss, karena Keisha tuh karena obsesi takut kecil tadi misalnya, jadi sampai subuh tuh kadang masih aktif gitu. Saya lebih efektif belajar di YouTube sendiri daripada diajarkan orang sih. Oh gitu ya. Makanya baru bisa paham gitu. Iya. Terus kalian kalau misalkan kesulitan terhadap mata pelajaran tertentu itu biasanya khawatirnya dalam bentuk apa? Dari Rashid. Khawatirnya takut nilai kecil nanti Miss. Nah, maksudnya gimana? Kayak apa? Kayak mulus-mulus juga atau kayak takut apa gitu pas ujian gitu kan? Pas ujian kamu tuh menghadapi pada saat itu mata pelajaran MTK tuh gitu. Gimana kamu perasaannya waktu itu? Perasaan ketika menghadapi ulangan MTK tersebut seperti aduh takut banget di dalam hati Miss. Jadi aduh gimana nih, jadi nggak terlalu jadi terlalu takut gitu Miss, obsesi sendiri dan agak susah untuk belajar gitu. Jadi aduh takut banget nanti kena marah nih. Jadi aduh bisa lah usahain dulu gitu Miss. Oke. Kevin gimana? Kalau Kevin jujur kalau ulangan MTK udah Kevin seriusin banget belajar ya Miss, nggak main-main lagi itu. Sampai Kevin bisa mungkin lihat YouTube, lihat TikTok, bahkan Kevin lihat TikTok kan kayak rumus-rumus cepet gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya Miss ya, tiba-tiba kalau lihat soal itu hilang aja Miss, tiba-tiba hilang aja. Jadi ngeblank Miss, jadi kok beda ya tadi gitu. Jadi mungkin kok bisa bingung, mungkin bener kata tadi, mungkin karena lebih susah itu biar kita bisa mengetahui dasar-dasarnya dulu ya Miss. Jadi kita bisa mungkin kalau dikasih soal yang susah kita bisa cepet lah mengenali soal tersebut. Ini yang soal ketakutan tadi. Kalau Alif dibilang ketakutan tuh enggak sih Miss, cuman lebih gimana ya, kalau misalnya ulangan aku nganggap biar hal kecil, yang penting kedepannya ngerti. Kita ngerti dulu ya masalah hasil akhir bisa melakukan. Bagus ya. Ketika dihadapkan dengan soal-soal ulangan tuh Miss, santai Miss. Santai, oh udah belajar nih, satu buka kan kayak biasa, misalnya ada kesulitan ngerjain, tapi setelah ulangan baru kita sadar apa yang salah kayak kerjain tadi gitu Miss. Kadang gitu. Stresnya tuh di akhir Miss, ketika ulangan tuh nggak biasa aja Miss. Gitu. Jadi gimana? Kalau soal ketakutan itu pas ngeliat soalnya keringet dingin. Iya, Mas. Jadi kan sebenarnya nggak tahu, bingung mau jawab apa, tapi setidaknya nyoba dulu, jangan sampai kosong banget jawabannya. Gitu. Kalau dihadapin sama soal yang sulit ya, kalau Zena yang hadapin soal yang sulit itu ya tetap dijawab sepengetahuan kita, karena kan udah belajar. Nah, usahakan itu belajarnya maksimal. Nah
Nah dari hasil belajar kita maksimal itu ya kita harus berharap kalau kita tuh dapat menjawab soal tersebut itu. Paling nggak kita sanggup pautin gimana cara agar bisa menjawab dekat dengan jawaban yang benar. Oke, balik lagi ke Rashid karena topik yang kita ambil itu dari topik Rashid. Pandangan kalian kalau misalnya Rashid di kelas itu gimana? Matematikanya gimana? Emang se menakutkan itu kan matematika untuk Rashid gitu? Kalian gimana pandangannya untuk Rashid selama belajar matematika itu? Kalau dari Kevin sih Miss, kalau Rashid itu memang tipe yang kalau misal MTK, contoh tadi kita kan MTK ya Miss, itu kan memang Rashid itu mau belajar tuh kalau mau belajar mau belajar banget Miss. Dia bener-bener sampai nanya ini gimana ya caranya ini. Jadi memang dia berarti mau semau itu Miss belajar, memperbaiki nilai lah, memperbaiki nilainya gitu. Jadi memang dia sampai nanya ini gimana sih cara dapetin ini kok bisa dapet segini. Akhirnya dia nanya teman-temannya, tahu oh ya akhirnya dia bisa sendiri Miss ngejarin itu. Kalau Siapa? Alif. dari Alif ya sama sih, memang Rashid itu ambis di kelas. Ambis ya? Jadi kalau misalnya dia belajar dia fokus sekali, benar-benar fokus. Ya pun sebenarnya nilai Rashid akhir-akhir ini malah meningkat kalau waktu UN. Jadi ya nggak semenakutkan itu harusnya matematika untuk Rashid. Terus udah. Nah, Gimana Kisha? Kalau dari Keisha sendiri ya mungkin nggak sesering itu interaksi dengan Rashid, tapi pemandang Keisha, Rashid itu sama kayak Kevin Miss, ketika dia serius dengan sesuatu tuh didalaminya Miss. Jadi sampai ke akar-akar itu dia mau mengerti gitu Miss. Kalau sedang fokusin. Sama Miss. Kalau misalnya Rashid Sama ya? itu kalau misalnya lagi belajar ya, kalau misalnya ngeliat dia tuh suka nanya-nanya juga, dia paham gitu mungkin materinya yang dia belajar gitu Miss. Gimana Zena? Kurang tahu sih, soalnya kan Rashid duduknya di belakang, duduknya di depan, jadi nggak ngeliat Rashid. Jarang, kalau interaksi soal matematika emang jarang. Tapi waktu itu pernah malam sebelum ulangan si Rashid ini kan ngechat, nah terus nanya materi gitu tentang matematika. Terus juga dia waktu itu belajar nonton YouTube matematika di laptop. Berarti Rashid udah ada usahanya Iya. sebenarnya. Tapi kenapa Rashid tadi nggak pede? Dan terus padahal teman-temannya juga kan sadar juga kalau Rashid akhir-akhir ini juga meningkat nilainya. Tapi kenapa Rashidnya nggak pede? Maksud Miss kenapa gitu? Tergantung juga mana susah Miss. Kenapa? Kadang rasa percaya diri itu kadang ada kadang hilang gitu. Kok bisa hilang, bisa ada itu gimana? Seperti seni budaya kemarin pas pelajaran Miss Marini tersebut kan ada debat tuh antara Keisha sama si yang lain kan. Nah di situ saya udah mikirin kata-katanya Miss. Ini pasti jawabannya ini. Tapi agak ragu Miss, nanti salah nanti nanti gitu. Jadi pas udah ketemu waktu istirahat tuh, sudah istirahat nyambung lagi Miss. Kemudian dan Miss Marini itu juga menyampaikan kesimpulannya, nggak taunya kesimpulannya sama seperti yang saya pikirkan itu Miss. Jadi nyesel Miss nggak mau ngomongin itu Miss. Gitu Miss. Jadi nyeselnya di akhir baru ya? Iya Miss. Kenapa tidak mencoba dulu? Biasanya ini mencoba Miss, tapi pas waktu pelajaran itu, aduh nggak pede nih nanti Kenapa salah. nggak pedenya pada saat itu? Takut salah Miss gitu. Atau salah ya? Iya Miss. Jadi gimana terus? Sudah ya. Jadi Rashid ini sebenarnya nggak bisa amat ya sebenarnya. Itu tuh tergantung juga, balik lagi kayaknya rasa malesnya agak up and down. Ya nggak sih? Iya, benar, Iya benar, nggak benar. sih gitu. Nah biasanya Rashid kenapa kok bisa rasa malesnya tuh kadang ada kadang hilang gitu? Kadang kalau Faktornya gitu? faktornya gitu ya faktor utama karena megang HP tadi nih. Main HP ya. Iya. Terus Apalagi udah ketemu kasur Miss. Jadi udah males banget Miss. mager Ya kadang meja belajar itu udah deket kasur itu Miss. Buku udah disiapin. Tapi pas misalnya pas sore itu habis mandi, udah ya HP bentar. Padahal udah disiapin buku di atas meja. Duduk dulu di kasur bentar. Ya HP jadi kelamaan tapi nggak sadar Miss waktu terus berjalan. Jadi dia udah mau maghrib Miss. Jadi nggak sempat lagi belajar Miss. Jadi kayak terlena begini.
Tapi kalau setelah maghrib nggak bisa lagi belajar atau gimana? Masih bisa Miss. Jadi habis sholat maghrib itu masih bisa lah belajar sebentar. Tapi rasanya rasa kantuknya kuat Miss. Jadi Karena pulang dari sini sore juga ya. iya Miss. Jadi aktivitas kan kadang pulang jam 5 nih. Nah, habis pulang jam 5 itu lanjut tes lagi Miss. Pulangnya jam setengah 7. Jadi pulang mandi, misalnya ada PR, ya kerjain dulu, harus ngerjain PR. Ya gitu Miss, ngantuk tidur aja. Yang lain tipe yang menunda-nunda juga nggak? Ya, Ya. sangat menunda. Karena Mana? Kevin Mungkin sama kayak Rasid tadi ya Miss, mungkin karena faktor bukan males sih, lebih tepatnya Kevin itu ya males bisa dibilang, karena Kevin itu tipe orang yang kalau belajar tuh auditory Miss, jadi dengar orang. Makanya Kevin kalau belajar itu rata-rata kata Kevin awal bilang tadi itu buka YouTube atau buka TikTok. Nah kalau tipe baca Kevin justru ngantuk Miss, ya bener ngantuk. Kalau baca itu ngantuk Miss, jadi nggak fokus karena jadi paling baca satu halaman, nggak usah deh belajar, nggak yang lain aja deh. Jadi gitu Miss, suka nunda-nunda belajar lah Miss gitu. kalau Aling, iya benar. Ya. Ya malas Miss. Malas ditambah kecapean. Nah ya, terus lagi kan liftnya sama. Jadi kalau dari antara maghrib sampai habis isya itu memang nggak megang HP, nggak masuk kamar. Nah dari habis isya itu kadang ada KBM Plus. Nah KBM Plus ini memang kadang belajar. Cuman habis KBM Plus itu udah nggak lagi nih. Jadi nggak pulang. Nah, KBM Plusnya itu di mana? Di kelas atau? di kelas. Oh di kelas. Keisha gimana? Keisha lebih suka kalau malas ya Keisha malas juga sebenarnya, tapi Menunda-nunda. suka menunda-nunda. Tapi Keisha mulai belajar tuh jam 9 malam. Sebelum itu nggak bisa belajar karena perlu fokus khusus yang nggak bisa diganggu sama orang tua, sama adik, sama siapapun. Jadi harus fokus ke situ sampai selesai gitu Miss. Kasih dari tunda. Gila, gimana? Kalau Hazila itu males sama capek Miss. Iya. Males sama capek. Jadi kalau misalnya malam itu kalau misalnya ada PR sebenarnya diusahain buat ngerjain PR. Walaupun yang udah capek banget, habis itu mungkin tidur Miss karena tergoda tidur. Oke. Zen. Ya males sih Mas. Tapi malesnya itu kalau Zena masih bisa diatur selagi nggak nyentuh kasur. Apa? Karena kalian tuh kecapean, kalian ngantuk juga, jadi akhirnya menunda. Oke. Nah, terus tuh jadi kalian kalau misalkan menunda, terus tuh itu deadline-nya udah besok banget nih. Terus kapan lagi kalian mengerjakan? Paling kalau Subuh. isi ya subuh. Disempatkan Sempat sekolah subuh anak sekolah. Misalnya awalnya bangun jam 5, usahain bangun jam setengah 5 atau jam 4. Oke. Berarti kalian ada kemauan maksudnya untuk mengerjakan. Iya, pasti ada, Miss. Nah, tapi kalian sadar nggak sih kayak gaya belajar kalian tuh yang kalian senangnya itu apa? Kalian sadar coba. Gaya belajar yang disukai itu kayak gimana tipenya? Kinestetik kalau hasil dari uji gaya belajar. Gimana tuh kita? Kinestetik itu kayak kita tuh beraktivitas secara langsung gitu. Jadi kita tuh mempraktekkan apa yang kita pelajarin tapi dengan gerakan, nggak cuma didengerin terus dibaca tapi juga dipraktekin. Jadi lebih mudah masuk gitu. Berarti kalau misalkan kayak teori gitu gimana? Sebenarnya kalau dari hasil yang tes gaya belajar sebenarnya kinestetik. Cuman kalau misal baca juga itu bisa. Ya, tapi kalau auditori itu kurang. Oke, Zila gimana? Kalau Hazila kayaknya lebih ke auditorius kayak kalau baca itu males. Jadi lebih enak dengerin gitu. Lebih mudah juga nggak dengerin. Jadi kayak dari platform YouTube gitu. Iya. Sama lesnya juga di ini. Enggak les. Oh enggak. Siap. Nggak spesifik ke kinestetik auditori atau jadi lebih ke gabung-gabung Miss. Kadang harus ada spesifik ke bergerak, ada yang harus mendengar doang, ada yang harus ngomong. Jadi tergantung materi pelajaran dan moodnya saat itu Miss. Jadi Menyesuaikan. Sama kayak Keisha Miss. Ya memang kan ada misalnya kalau misalnya kita mau belajar materi-materi yang perlu kita hafal itu berarti ya kita bayangkan kalau misalnya materi-materi yang kayak matematika gitu berarti ya nggak bisa bayangkan karena kalau itu berarti memang harus dicoba, harus ditonton video, harus ya pokoknya capek-capek. Kalau Kevin
Kevin sih auditori Miss sebenarnya. Karena Kevin itu emang tipe pendengar Miss. Karena apa yang biasanya orang omong itu biasanya ada aja yang nyangkut di kepala Miss. Jadi makanya Kevin mudah nginget itu kalau denger Miss. Jadi makanya Kevin kalau belajar mungkin hobinya itu di TikTok atau di YouTube. Jadi pasti mungkin ada aja yang kecantol di kepala ini Miss. Jadi mungkin lebih ke auditori, jadi dengar orang ngomong sih Miss. Gitu. Kalau Rashid sendiri Miss sama seperti Keisha sama Alif Miss, digabung. Jadi ada kemungkinan kinestetik bergerak kan, sembari mencontohkan cara belajar begini. Kemudian kalau auditori mendengarkan YouTube, kemudian yang paling Rashid sering gunakan seperti asa kemarin kan, misalnya materi ataupun teori yang banyak tersebut Rashid ringkas dalam satu kertas. Jadi Rashid tulis, kemudian Rashid pahami lagi Miss. Jadi teman-teman juga kadang senang, rajin banget sih ini. Lihat dong. Oh gitu ya. Oke. Kita balikan lagi, kan itu yang kurang memuaskan. Ada mata pelajaran yang kalian kurang memuaskan. Pasti kalian ada yang mata pelajaran yang kalian sukai, gitu kan? Pasti ada alasannya dong. Kenapa kalian suka sama mata pelajaran itu, dan gaya belajar apa yang kalian gunain biar lebih bisa mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Nah, siapa yang mau sharing? Nah, oke. Kalau buat saya sendiri mata pelajaran yang paling suka itu geografi Miss. Geografi. Memang dari SD, memang dari kecil banget itu sudah dibeliin peta-peta dunia, dikasih tahu tentang negara-negara, ibu negara dan lain-lain gitu Miss. Sampai dulu pernah sebenarnya apel 190 negara sama ibu kotanya, cuman ya sekarang lupa lagi. Nah dari situ jadi mulai tertarik ya, sampai belajar di SMA ini jadi masih tertarik gitu Miss, mudah untuk mulai. Tapi geografi sama sejarah kan agak berkaitan kan? Ya, geografi kan pasti ada sejarahnya gitu kan, dengan negara-negara gitu. Tapi kok nggak suka di sejarah? Guru Faktor eksternal mungkin Miss ya. Iya, Oke. Terus siapa lagi? Lanjut. Soalnya kalau menurut Alif, kalau misalnya kita, apalagi sejarah itu, gurunya harus bisa menceritakan dengan ya cara yang enak gitu Miss, biar bisa mudah mengertinya. Tapi ya sayangnya sekarang itu realitanya belum terlalu sesuai sama keinginan biar mudah mengerti. Oke. Apalagi kan nggak berubah, jadi susah juga. Oke. Terus siapa lagi? Syarif. Oke. Kalau Keisha sendiri suka di dua bidang itu, bahasa Inggris sama sejarah. Dulu Keisha itu obsesi sama sejarah, tapi sama kayak Arif, ketika di SMA faktor eksternal yang mempengaruhi, jadi nggak suka sejarah. Tapi jujur aja saya sangat tertarik dan suka kalau dengan sejarah tuh, betul saya suka banget sama sejarah. Tapi bahasa Inggris karena memang dari kecil sudah dikelilingi sama hal-hal yang berbau bahasa Inggris, jadi kedua sampai sekarang. Gitu. Gimana Zila? Zila mungkin kimia bis. Iya. Kalau penjelasan guru itu enak penjelasannya, jadi mudah ngertinya bis. Tapi kimia sama matematika kan juga hampir mirip juga sama kayak sejarah dan geografi tadi. Tapi matematikanya kenapa justru juga suka, kimia juga suka banget. Faktor eksternal juga. Kayaknya sebenarnya enak sih kalau kita ngejelasinnya. Tapi kalau bunda lebih enak juga, lebih beda gitu. Kevin gimana? Kalau Kevin akhir-akhir ini lebih ke dua Miss, itu geografi sama kimia Miss. Karena Kevin akhir-akhir ini lebih fokus ke geografi karena Kevin mau masuk teknik ya Miss. Jadi mungkin mau mempelajari lebih dalam lagi lah tentang geografi. Karena kalau kimia akhir ini Kevin lagi suka karena Kevin emang lagi ngerti-ngertinya kimia ini Miss. Jadi apa ya, lebih kayaknya kimia ternyata seru ya. Seru banget. Seru ya. Seru banget. Gimana Alzena? Kalau mata pelajaran yang paling disukai nggak ada sih. Jadi jadi Zena tuh pada semua mata pelajaran itu memang disukain semua. Nggak ada yang paling gitu nih. Karena dari kecil itu emang ditanamin kita tuh harus suka mata pelajarannya dulu kalau kita mau ngerti. Jadi memang jangan ada yang paling disukain, paling nggak disukain, itu nggak boleh Miss, jadi harus sama rata.
Keren. Rashid gimana? Kalau Rashid sendiri suka dua pelajaran akhir-akhir ini Miss, seperti pelajaran bahasa Indonesia sama ekonomi. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia Rashid suka karena gurunya juga Miss, itu beratnya, seneng banget Miss. Dia pasti kalau menjelaskan kan kata-kata lauknya ada seriusnya Miss. Jadi kadang juga setelah mempelajari materi tersebut, Bu Rana ini menyediakan soal seperti itu Miss. Jadi siswa yang dalam kelas itu aktif banget Miss, sampai berebut mau jawab soal dari Bu Rana tersebut Miss. Ya, kemudian ekonomi. Jadi kebetulan juga Rashid ini cita-citanya kan ingin masuk STAN, yang awalnya jadi arsitek nggak jadi Miss karena MTK tadi Miss. Iya, Miss. Ya, MTK geografi juga. Jadi lupa pikiran, kalau nggak bisa, kalau MTK nggak bisa lah. Jadi kalau mau jadi arsitek juga bisa, tapi harus ditemukan kan MTK-nya dan juga geografinya. Tapi berubah pikiran ingin masuk STAN jadi ingin memperdalam lagi pelajaran tentang ekonomi Miss. Gitu Miss. Oke, kira-kira ada yang mau ngasih saran apa biar kayak bisa berubah, kayak misalkan nilai yang semula itu rendah, nah kalian bisa berubah jadi nilainya yang tinggi kayak mata pelajaran yang kalian sukai. Menurut kalian harus ngapain sih gitu? Kasih gimana? Kalau Zena, biar kita ada peningkatan di mata pelajaran yang kita kurang minati, agar menjadi nilainya sebanding dengan mata pelajaran yang kita minati itu ditekunin Miss. Ya, yang pasti itu ditekunin. Jadi gimana pun kita tuh harus yang pertama tuh suka mata pelajarannya terlebih dahulu. Urusan bisa atau enggaknya itu urusan belakang, yang penting kita udah nyoba dahulu. Ntar jadi kebiasaan, terus lama-lama kita bisa di pelajaran itu. Sila gimana? Biar nilainya bisa meningkat ya, kayak nilai kalian kan tadi ada yang rendah tuh, nah biar cara kalian Belajarnya tekun Miss, jangan kalau kayak MTK kan melihatnya tuh malas karena itu susah gitu kan, tapi kayak usahain tahan gitu, tahan egonya, kayak pahamin nanti kayak pas guru jelasin itu perhatiin banget gitu, terus sering latihan gitu Miss. Itu kayak gitu. Cuma satu Miss, itu soal itu yang paling bikin males tapi harus gitu Miss, kalau paham matematika paling harus. Kalau Lip sendiri sih mindset. Soalnya biasanya kan kalau misalnya kita udah ketemu guru yang memang kita kurang senang cara ngajarnya, udah males. Ya kalau kita harus mindset, kita harus ada kemauan, dan kalau misalnya mentok kita masih nggak bisa, kita bimbel, coba cara lain. Tetap ubah mindset dan usaha juga. Kalau Kevin mungkin ini pengalaman pribadi aja ya Miss, itu Kevin ada dua Miss, yaitu yang pertama Kevin akhir-akhir mungkin lebih sering bertanya Miss, terutama mungkin dengan teman sebangku Kevin, yaitu Rafa ya. Jadi karena Rafa itu mungkin dia lebih jago di TK Miss, jadi Kevin lebih suka nanya-nanya ke Rafa sih Miss, dan alhamdulillahnya Rafa juga mau mengajari jadi dan Kevin ngerti itu dia bisa jadi Rafa, jadi oh gitu ya, oh jadi bisa. Kalau yang kedua itu Kevin jujur kalau Kevin, karena orang tua Kevin juga, ibu Kevin itu dosen bisa, jadi Kevin lebih banyak ngobrol sama ibu sih kan. Jadi dia share-share ke ibu, jadi oh ibu bisa ngasih saran ini, oh iya juga ya, kenapa nggak Kevin lakuin ya gitu. Bener, jadi Kevin akhirnya ini bisa bicara sama orang tua, ngobrol lah, bisa ngobrol tentang akademik sama orang tua, sama satu lagi mungkin lebih mau bertanya lah mis dengan teman-teman, apa sih yang kurang dimengerti, bicara sama teman-teman gitu yang lebih mengerti mis. Dari segi Rashid, nah gimana? Teman-teman sudah menyebutkan juga apa yang akan dilakukan untuk biar nilainya itu bisa meningkat, memuaskan gitu. Tanggapan Rashid gimana? Kalau untuk Rashid sendiri, kalau untuk meningkatkan nilai tersebut, seperti yang dikatakan Azana tadi, harus tekun dan juga harus banyak latihan soal Miss, biar apa yang kita nggak mengerti itu jadi lebih paham lagi. Jadi kita juga harus menentukan tujuan kita dalam sekolah ini, apakah nilai apa yang kita ingin kejar, ataupun misalnya ingin masuk STAN tadi kan seperti Rashid, ada memperbesar ekonomi dan bila perlu juga memperbesar seluruh nilai Miss. Jadi agar ketika ingin masuk universitas ataupun kedinasan tertentu, jadi bisa masuk semua Miss. Gitu. Ya,
jadi relate ya untuk teman-teman yang lain juga. Apalagi kalian setelah ini juga akan memikirkan masa depan kalian ke arah kemana gitu kan. Pasti kalian juga perlu memikirkan mata pelajaran apa yang perlu kalian dalami untuk mencapai ini nih, cita-cita yang ini nih gitu kan. Kalian perlu sadar juga gitu. Nah jadi dari konseling kelompok kita ini ada yang mau menyimpulkan gimana tentang mata pelajaran yang masih nilainya kurang, gimana Asia? Gimana? Ya kesimpulannya kalau mau mendalami pelajaran yang kita susah paham itu harus ada keinginan. Tidak ada keinginan itu tidak bisa Miss, tidak masuk di otak dan tidak lihat kerjanya Miss. Jadi harus keinginannya harus besar, tentukan tujuan, gapai tujuannya. Siap semua menggapai tujuannya. Siap Miss. Siap berubah setelah ini. Siap. Oke baik, kesan dan pesan nih. Mulai dari Rashid aja yang ini materinya diangkat hari ini. Pesan saya atas materi yang telah disampaikan pada hari ini, ya ini juga berkaitan dengan diri saya, jadi saya relate Miss. Senang lah pokoknya. Dan pesan saya sering-sering lah ingin konseling ini Miss. Jadi mau lagi ya setelah ini Mau kalau lagi, misalkan Miss. ada lagi konseling kelompok. Mau Mungkin lagi. gimana? Kalau event kesannya ya mungkin kurang lebih sama Firasy tadi, karena memang ini temanya relate sama kita ya Miss, tentang ya kehidupan siswa sehari-hari lah mungkin ya, tentang mungkin nilai ada yang kurang memahami pelajaran, jadi ya kita akhirnya bisa ternyata teman-teman tuh ada yang mirip juga ya ternyata gini, jadi kita pun tahu. Pesannya mungkin sampai ada sih Miss, ada yang lagi aja Miss, biar kita bisa apa ya sih itu sampai tahu lagi gitu. Oke, Ali? Kalau kesan sih ya seru sih Miss kayak gini terus dan bisa sharing-sharing kan. Kalau untuk pesannya itu semoga ya apa yang disampaikan di sini bisa teringat terus, kalau bisa diingat dan juga bisa dilakukan. Iya. Dilaksanakan. Jangan masuk ke penganan keluar ke pinggir. Lakukan perubahan ya. Iya. Terus Kisya? Senang Miss karena bisa sharing-sharing sama teman-teman sendiri, teman-teman kelas. Terus juga benar kata Alif harus diimplementasikan juga Miss, jangan diabaikan saja gitu Miss. Ya. Bila? Sama juga kayak Miss, ini sebenarnya seru, terus kita bisa sharing-sharing juga kan. Misalnya ya sama Miss diimplementasikan juga, jangan cuma didengar doang. Kalau secara pribadi karena udah 2 kali konseling kayak gini. Bosan nggak? Enggak. Justru bagus nih. Jadi yang pertama yang awal itu kan udah ngerasain seru sama teman-teman. Terus ini teman-temannya beda lagi ditambah. Jadi lebih tahu satu sama lain gitu. Terus kalau pesannya ya semua kita dapat berubah dan memperbaiki nilai kita yang dimana itu nilainya rendah. Oke, udah dikasih tahu pesan dan pesannya. Miss juga terima kasih kepada kalian. Setelah ini ada absen yang kalian harus isi. Mulai dari sini aja, bawa pena kan? Bagus. Nah, ini ada lembar evaluasi hasil, satu orang satu, diisi juga. Diisi? Iya, boleh langsung diisi sekarang. Ini ada lembar kepuasan juga. Hari ini tanggal 25. Udah ini selanjutnya yang diisi. Udah selesai. Nah, udah selesai kita mengisi lembar evaluasi hasil dan prosesnya. Bisa ucapkan terima kasih kepada kalian karena udah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruang BK ini, membantu bis juga mengerjakan tugas-tugas yang dari kampus itu. Nah, kemudian tadi di awal kita membuka dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan Alif. Menang saya gali bersiap gerak pada teman sebelum menghidupkan adanya membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai.
selesai. Oke, udah selesai. Nanti kalau misalkan ada sesi bimbingan konseling lagi, ada yang mau? Mau Miss. Oke, tapi ganggu waktu belajarnya. Miss. Apa ya? Oke.